Yeah, looking forward to that one tomorrow. Can't wait. Straight at the timer it is. Not this time. Out the front door. Hakim Danesh doesn't even get a lap time in. And thankfully, he is up to more than that size. Problem dia tetap sama. So kita dah expect benda lain, dah bukannya masalah engine. Drama besar langsung meledak sejak sesi praktis Moto3 GP Jerman 2026 dimulai. Di tengah sengitnya persaingan para pembalap muda terbaik dunia, satu nama tiba-tiba mencuri seluruh perhatian. Veda Ega Pratama, rider muda kebanggaan Indonesia itu tampil menggila, melesat tanpa rasa takut, dan sukses menerobos jajaran atas pembalap tercepat. Kebangkitan luar biasa Veda setelah insiden crash di Assen seolah menjadi tamparan telak bagi siapapun yang sempat meragukannya. Komentar bernada meremehkan dari rivalnya asal Malaysia, Hakim Danesh, justru berbalik menjadi bumerang. Di saat Veda melesat ke depan, Hakim malah harus mengakhiri sesi dengan mencium kerasnya aspal Sachsenring. Aksi sang pembalap Indonesia pun langsung menjadi bahan pembicaraan di paddock MotoGP, hingga memancing reaksi dari legenda Malaysia, Hafiz Syahrin. Apakah yang terjadi di Moto3 Jerman? Mampukah Veda menjaga momentum luar biasa ini dan hasil manis di Sachsenring saat balapan utama nanti? Seluruh mata kini mengarah kepada satu sosok yang sedang menjadi buah bibir dunia balap, Veda Ega Pratama. Pembalap yang sempat dipandang sebelah mata itu kini berubah menjadi ancaman nyata bagi para rider elit Eropa. Dengan keberanian, kecepatan, dan determinasi tinggi, Veda berhasil mengacak-acak persaingan di barisan depan. Namun, ketika Veda sedang menikmati kebangkitannya, nasib berbeda justru dialami Hakim Danesh. Rider Malaysia tersebut harus menerima kenyataan pahit setelah kehilangan kendali motornya ketika berusaha mengejar catatan waktu terbaik. Upaya membuktikan diri malah berujung crash yang membuatnya gagal menyelesaikan sesi secara maksimal. Persaingan di papan atas berlangsung luar biasa ketat. Pembalap Spanyol Maximo Quiles gagal mencatatkan waktu usai mengalami crash hebat di Sachsenring. Yang mengejutkan, Veda berhasil menjadi yang tercepat setelah membukukan waktu fantastis 1 menit 25,848 detik. Di posisi kedua, ada Joel Esteban terus membayanginya. Selisihnya hanya 0,008 detik, jarak yang bahkan lebih tipis dari kedipan mata. Di posisi ketiga, Eddie O'Shea dengan selisih waktu yang juga sangat tipis. Di luar semua prediksi, Veda Ega Pratama tampil sangat meyakinkan. Banyak yang memperkirakan ia akan kesulitan beradaptasi dengan karakter Sachsenring yang rumit setelah insiden di Assen. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Pembalap Honda tim Asia itu tampil penuh percaya diri. Ia melibas setiap sektor dengan agresif, menjaga ritme secara konsisten, dan akhirnya menutup praktis di posisi pertama tercepat. Veda mencatatkan waktu 1 menit 25,848 detik dan menjadi pembalap Honda tercepat di sini. Sebuah pembuktian yang sangat berkelas. Setelah gagal finish akibat kecelakaan di Assen, Veda berhasil menjawab semua keraguan dengan cara terbaik. Bukannya kehilangan kepercayaan diri, ia justru bangkit lebih kuat dan langsung kembali bersaing bersama para pembalap tercepat dunia. Namun drama di Sachsenring belum berhenti sampai di situ. Sorotan kamera kemudian beralih kepada Hakim Danesh. Sebelum sesi dimulai, rider Malaysia itu sempat menjadi perbincangan setelah melontarkan komentar yang dianggap meremehkan kemampuan Veda. Kepercayaan diri yang meningkat usai hasil positif pada seri sebelumnya tampaknya berubah menjadi rasa terlalu percaya diri. Ia mencoba membuktikan ucapannya di lintasan, tetapi justru kehilangan kendali saat memaksa mengejar catatan waktu terbaik. Crash yang dialaminya menjadi akhir yang pahit. Alih-alih mengungguli Veda, Hakim justru gagal mencatatkan hasil maksimal dan harus mengakhiri sesi lebih cepat. Di tengah sorotan yang sepenuhnya mengarah kepada Veda Ega Pratama, reaksi mengejutkan justru datang dari mantan pembalap MotoGP asal Malaysia, Hafiz Syahrin. Melihat dua peristiwa yang terjadi dalam satu sesi yang sama, yakni Hakim Danesh terjatuh saat mengejar catatan waktu, sementara Veda justru melesat ke barisan 5 besar, Syahrin disebut ikut memberikan perhatian khusus. Menurut narasi yang beredar, Syahrin menilai insiden yang dialami Hakim Danesh menjadi pelajaran penting bagi setiap pembalap muda. Kecepatan memang penting, tetapi kemampuan mengendalikan emosi dan membaca situasi lintasan jauh lebih menentukan hasil akhir. Balapan bukan soal siapa yang paling berani membuka gas. Balapan adalah soal siapa yang paling cerdas mengambil keputusan di setiap tikungan.
Demikian gambaran komentar yang dikaitkan dengan Syahrin dalam narasi tersebut. Ia juga mengaku terkesan melihat perubahan mental Veda setelah kecelakaan di Asen. Alih-alih kehilangan kepercayaan diri, pembalap Indonesia itu justru datang ke Sachsenring dengan semangat baru dan mampu langsung tampil kompetitif sejak sesi latihan bebas. Yang membuat banyak pengamat semakin kagum adalah cara Veda membangun catatan waktunya. Tidak terlihat memaksakan motor, tidak emosional. Tetapi setiap lap yang dijalani terus mengalami peningkatan hingga akhirnya berhasil menembus 5 besar. Sementara itu, nasib berbeda dialami Hakim Danish. Ambisi besar untuk mengejar waktu tercepat justru berubah menjadi petaka ketika motornya kehilangan grip dan terjatuh di lintasan Sachsenring. Insiden tersebut membuatnya gagal memaksimalkan sesi dan kehilangan kesempatan mengumpulkan data penting menjelang kualifikasi. Kontras itulah yang kemudian menjadi bahan pembicaraan di paddock. Di satu sisi, Veda bangkit dari keterpurukan dan memperlihatkan kematangan seorang pembalap muda. Di sisi lain, Hakim Danish harus membayar mahal kesalahan kecil yang berujung pada crash. Di sisi lain, performa luar biasa Veda juga berhasil menarik perhatian para komentator MotoGP. Perkembangan pembalap muda Indonesia itu dinilai sangat pesat. Mereka menyoroti bagaimana Veda mampu tampil agresif saat menyerang, berani melakukan overtake di area sulit, tetapi tetap mempertahankan kontrol motor dengan sangat rapi. Bahkan mereka meyakini, apabila Veda mampu menjaga konsistensi hingga akhir musim dan terus bersaing di papan atas klasemen, peluang untuk menarik perhatian tim-tim besar akan semakin terbuka. Memang tidak mudah menaklukkan Sachsenring. Sirkuit sepanjang sekitar 3,67 km itu berputar berlawanan arah jarum jam dengan 10 tikungan kiri dan hanya 3 tikungan kanan. Karakter seperti ini sangat menguras fisik, karena pembalap harus terus mempertahankan motor dalam posisi miring ke kiri hampir sepanjang lap. Di lintasan seperti Sachsenring, kecepatan puncak bukanlah penentu utama. Yang jauh lebih penting adalah kelincahan motor, kemampuan menjaga momentum, serta kecerdasan mengatur kondisi ban. Salah satu tantangan terbesarnya adalah menjaga temperatur ban kanan. Karena mayoritas tikungan mengarah ke kiri, sisi kanan ban cenderung tetap dingin. Saat memasuki tikungan kanan berkecepatan tinggi, ban harus langsung bekerja maksimal. Sedikit saja kehilangan grip, kecelakaan bisa terjadi dalam sekejap. Beruntung, Sachsenring bukanlah tempat asing bagi Veda. Lintasan ini menyimpan kenangan indah dalam perjalanan karirnya. Pada musim 2024 di Red Bull Rookies Cup, Veda memang masih berjuang beradaptasi. Namun setahun kemudian, semuanya berubah drastis. Di balapan pertama musim 2025, ia berhasil finish di posis. Kenangan manis itulah yang kini menjadi modal kepercayaan dirinya menghadapi Moto3 musim 2026. Apalagi saat ini Veda masih bertarung ketat dalam perebutan gelar Rookie of the Year Moto3 2026. Di klasemen sementara rookie, Veda dan Hakim Danish sama-sama mengoleksi 82 poin, hanya terpaut 27 angka dari Brian Uriarte yang masih memimpin. Karena itulah, hasil gemilang di Practice GP Jerman menjadi modal yang sangat berharga. Kebangkitan Veda setelah DNF di Asen menunjukkan bahwa mental bertarungnya belum sedikit pun goyah. Justru kini ia tampak semakin siap memangkas jarak poin dan memberikan tekanan kepada para rival di klasemen dunia.